Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagimu. Puji Tuhan, kita diperkenankan kembali memasuki hari baru, Rabu 21 Mei 2025. Sejumlah aktivitas akan kita laksanakan hari ini. Namun dengan penuh rasa syukur, kita datang bersyukur kepada Tuhan dan sekaligus kita membuka hati untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 28. Kita mohon pertolongan dalam kuasa Roh Kudus melalui doa. Ya Tuhan pengasih dan penyayang, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu, membaca firman-Mu dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar sungguh hati kami hanya dipenuhi oleh hikmat-Mu. Sehingga dengan demikian kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami sekalian. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 28. Sabda Tuhan, orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Hukum kasih, itulah tema kita pada saat ini. Saudara, hukum kasih menjadi biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kita biasa mengucapkan, melafalkannya dengan gampang. Karena saking seringnya kasih itu didengar dan diucapkan, sehingga kadang kita lupa akan esensi dari hukum kasih itu. Orang Kristen sering lupa akan inti dari hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Ahli Taurat yang mencoba Yesus menganggap dirinya menguasai akan hukum kasih itu dan menganggap bahwa dia sudah memenuhi semua tuntutan firman. Ketika Yesus menanyakan apa yang ada di dalam Taurat, mereka menjawab secara sempit, namun lupa bahwa hukum Taurat yang ia lakukan itu sekadar hanya memenuhi tuntunan hukum Taurat. Tindakan melakukan hukum tanpa kasih. Jika membaca kisah ini selanjutnya, maka kita akan mendapati bahwa ahli Taurat itu hanya menganggap sesama itu kepada kaumnya atau orang Yahudi. Untuk meruntuhkan kecongkakan ahli Taurat itu, Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jadi, suatu hal yang kadang kita anggap biasa itu juga bisa berakibat pada kesalahpahaman kita tentang sesuatu itu. Sama halnya dengan ahli Taurat, kita juga seringkali membatasi hukum kasih itu hanya kepada sesama kita atau orang yang kita kenal. Sedangkan orang asing yang membutuhkan pertolongan dari kita, kadang kita enggan memberikannya. Hukum kasih yang diberikan Yesus itu tidak memandang muka, suku, bangsa, dan agama. Hukum kasih itu berlaku bagi semua orang. Kita adalah pewaris dari hukum kasih itu. Sepatutnya lah kita melakukannya kepada setiap ciptaan Tuhan. Bukan malah seperti ahli Taurat yang menyombongkan diri atas kepandaiannya tentang hukum Taurat. Hukum kasih itu berlaku secara imamat dan am, mengasihi seluruh ciptaan Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu. Engkau kembali mengajarkan kami Tuhan tentang kasih yang tidak terbatas. Kasih yang Tuhan ajarkan bagi kami bukan hanya kepada segolongan atau orang-orang yang kami kenal. Tetapi kasih Tuhan adalah sangat luas. Berlaku secara imamat dan am. Mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Roh Kudus, tetaplah Engkau menguasai kami. Memberi kami hikmat. Dan menggerakkan hati pikiran kami. Bahkan tangan kaki kami, mulut kami. Untuk menyatakan kasih. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu untuk segala aktivitas kami pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan, kuasai kami. Agar kami mengerjakan semua tugas-tugas kami dengan baik. Baik itu dalam rumah kami maupun di luar kami, di tengah-tengah pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan dalam tugas-tugas kami. Kami percaya Tuhan tetap melihat kami dan bahkan merasakan apa yang kami rasakan ketika kami sakit, ketika kami bergumul dengan berbagai hal, ketika kami berada dalam duka cita. Engkau pasti ada bersama kami. Ketika kami berhasil, ketika kami bergembira, Engkau pun ada dan Engkaulah yang kami puji, kami muliakan. Ya Tuhan, penuhkanlah kami cahaya kemuliaan-Mu bagi semua kami yang menyatu dalam renungan harian saat ini. Hamba percaya kami semua dikuatkan oleh kekuatan daripada-Mu. Kami diberikan hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan kita untuk menjalani aktivitas hari ini. Karena itu pergilah, berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa terus bersyukur kepada Tuhan.